Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. MK kita pada malam hari bertemakan meruntuhkan tembok persoalan. Tentunya kita terkecuali anak-anak Tuhan mempunyai masalah persoalan dalam hidup ini. Baik masalah sakit penyakit, pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin kita tetap berdoa, memohon kesembuhan, memohon mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan belum memberi jalan keluar, hingga akhirnya kadangkala kita cenderung untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, atau mudah mengucapkan kata-kata negatif. Kita pernah mendengar atau bahkan tahu mukjizat yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel tentang tembok Yeriko. Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko selama 7 hari melalui Yosua. Dalam kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Melalui kisah bangsa Israel ini, Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko. Dapat kita baca dalam Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa ini demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Itu yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel, untuk diam, untuk menunggu waktunya Tuhan. Dan seperti halnya dengan kita, Tuhan inginkan kita untuk taat kepada Tuhan, untuk diam, menunggu waktunya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin proses yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat sakit. Mungkin bahkan kita akan dijauhkan oleh teman-teman kita. Tapi itulah yang Tuhan inginkan, untuk kita taat. Seperti bangsa Israel, dia hanya mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari tidak bersuara. Ketaatan yang harus kita lakukan, kita harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita bangun tidur pagi, datanglah terlebih dahulu kita kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, agar hari itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bayar harga kepada Tuhan. Seperti halnya dalam Alkitab, contoh Daniel. Daniel taat kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah berhala Mesir. Ia rela dimasukkan ke dalam lubang singa. Dalam Daniel 6 ayat 17. Seperti halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia taat kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah berhala bangsa Mesir. Dia dimasukkan ke dapur perapian yang menyala. Dalam firman Tuhan Daniel 3 ayat 21 sampai 23. Seperti tokoh lain Nuh, kita melihat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Waktu itu musim panas, tetapi Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung. Nuh diolok, diejek, dihina, bahkan dia dikatakan gila. Tetapi Nuh taat kepada Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 22. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita untuk taat kepadanya, untuk setia kepadanya. Jika kita ingin melihat kuasa mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita untuk bayar harga pada Tuhan. Lalu kita tidak mempunyai motivasi lain, hanya selain kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang dahulu
disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, dan Nuh. Dialah Allah yang kita punya saat ini. Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Terima kasih. Itulah MK kita pada malam hari ini. God bless you.